Mbak, gaji saya cuma segini nih gitu. Mm-mm. Terus gimana dong caranya saya bisa punya rumah? Jadi kalau ditanya bisa gak sih freelancer KPR? Menurut aku bisa. Jadi aku dan suami itu udah punya bayangan rumah pensiun. Oke. Ya, mau pensiun di mana itu salah satunya ada di Bali. Kenapa ya gue pribadi tidak ada kepikiran untuk beli rumah di Jabodetabek? Kira-kira berapa sih sebenarnya minimum gaji kita untuk bisa at least mulai KPR? Hai Sobat Mira Aset, kali ini gak comeback di BBM tapi kita ada di BU, Bicara Uang. Kalau biasanya aku yang menanya, kali ini aku akan ditanya oleh si ganteng Michael Sis. Wow, boleh tepuk tangannya guys. Nih gue sebenarnya agak takut ya ngundang Mbak Alia karena takut digantikan sebenarnya. Kamu takut di roasting aja. Oke. Selamat datang Mbak Alia di podcast Bicara Uang. Thank you. BU di sini kita ngomongin uang ya, Yes. bukan butuh uang di sini, Bukan, karena kita udah nggak butuh uang lagi ya. Alhamdulillah udah di level itu ya Kak Udah, ya. Oke, amin, baik. amin. Oke, apa kabar Mbak Alia? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin gue lihat habis umroh ya. Iya, menemukan banyak berkah hidayah demi 2024 yang cuan berlipat ya Kak. Amin. Wah, luar biasa. Nih Mbak Alia, nih terima kasih buat waktunya udah mau mampir ke sini di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Akhir tahun sudah mau mampir ya di podcast Bicara Uang. Yes. Udah tahu kan diundang kenapa? Belum. Oh belum. Pura-pura nggak tahu aja Pura-pura boleh nggak tahu. nggak? Jadi ini sahabat Miraset juga yang di rumah ya, misalnya yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, comment, like, share semua konten BBM sama Mbak Alia, BU sama saya. Jadi kita hari ini Mbak Alia, gue denger rumor, ini rumor apa fakta gue juga nggak tahu nih ya. Kalau lu sangat expert di dunia finance, khususnya bidang properti. Kebetulan aja, mungkin kebetulan karena aku udah mengalami berbagai stage yang berhubungan dengan properti nih. Misalnya kayak di awal karir sempat ngekos Ya. Udah ya, terus sempat sewa. Oke. Terus beli rumah KPR. Beli rumah KPR juga. Beli tanah cash keras. Cash keras. Balik sebelum kita masuk nih, kita kan kepo banget masalah pemilihan apakah lebih baik kita KPR atau kita sewa. Okay. Itu sebenarnya yang pengen akan kita bahas di Bicara Uang. Ini kan masalah kemampuan finansial setiap orang gitu ya, berbeda-beda. Nah, balik lagi memang ke kondisi dan situasi finansial masing-masing. Betul. Nah, sebelum gue masuk nih Mbak Alia, gue dengar lu kan punya Certified Financial Planner. Benar? Ya. Nah, boleh cerita nggak background diri lu tuh dulu apakah langsung jadi influencer, langsung gimana atau gimana? Jadi dulu itu untuk mendapatkan sertifikasi financial planner kita harus memiliki pengalaman bekerja di dunia finansial. Jadi waktu itu aku ngambil kayaknya di tahun 2015. Tapi jujur karena banyak kerjaan terus hamil jadi kayaknya aku baru ujiannya di 2017. Oke. Nah, sertifikasi itu aku dapatkan memang ketika aku jadi karyawan di institusi finansial. Oh, sempat jadi karyawan dulu sempat, gitu ya? Sempat. Dan kamu kan juga pasti mengalami ya, yang namanya bekerja di dunia finansial di mana trust itu adalah main currency, yang namanya sertifikasi itu harus ada yang diperbaharui dan untuk level-level tertentu ada sertifikasi yang memang harus dimiliki. Nah, kalau Certified Financial Planner itu biasanya memang dimiliki oleh berbagai kalangan tuh bisa gitu. Dan ternyata sertifikasi yang aku dapatkan ketika aku jadi karyawan ini bisa jadi berkah, bahkan membuka banyak kesempatan yang sekarang bisa digunakan untuk bikin konten, jadi influencer, diundang jadi pembicara dan juga narasumber. Karena pada banyakan orang mikir kalau misalnya CV itu ya kalau lu kerja aja misalnya di dunia financial gitu, asuransi, perbankan gitu. Apa itu lu harus punya itu. Tapi habis itu berarti lu resign atau gimana? Resign itu 2017. Setelah dapat malah langsung setelah resign? Ujian, ya. Jadi waktu itu memang sebenarnya nggak ada
alasan yang gimana-gimana, memang waktu itu memang program hamil. Oh, oke. Jadi karena pengen program hamil, punya fleksibilitas yang tinggi dan biar menghayati ya program hamilnya. Jadi kita take time off dari dunia korporasi. Oke. Yang ada keterusan deh sampai sekarang ini. Dan malah banyak rezekinya di sini ya. Ya, nah di sini aku juga banyak belajar ternyata rezeki itu sumbernya nggak cuma dari gaji. Bisa juga dari properti ya. Betul properti ya. Ya. Oke. Nah, Mbak Lia, ini kan gue sebenarnya belum punya CFP ya. Mungkin soon ya. Kemarin Amin. Kita doakan ya. Makasih loh doanya. Nah, Mbak Lia, ini kan based on teori financial plan yang pernah gue baca dan gue dengar gitu ya. Yang paling basic itu kan sebenarnya kebutuhan primer. Ya. Yang sering kita dengar mungkin dari SD ya teman-teman ya. Misalnya sandang, pangan, papan. Nah ini kita mau ngomongin papan. Sama pasangan. Mungkin 4 sekarang ya teman-teman. Oh pasangan, papan. Nah papan ini kan berarti menjadi salah satu kebutuhan primer yang dalam artian berarti wajib. Gitu ya. Nah ini apakah memang harus atau bagaimana? Karena kayaknya zaman sekarang nih contoh kayak gue millennials. Kok kayaknya lebih affordable nyewa. Atau ngekos dibanding gue harus punya. Benar nggak itu? Ya. Kita tarik garis ke belakang dulu ya. Oke. Teori financial planning itu dibuat pada masa saat itu. Dengan informasi dan situasi yang ada saat itu. Dan hampir semua teori selalu ada inovasi ataupun pembaruannya. Kita nggak bisa plek-plekan aja nih niruin teori. Dan sekarang kita melihat 5 tahun terakhir harga properti itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan income yang rata-rata masyarakat itu miliki. Jadi memang ada ketimpangan dan kesusahan untuk sebagian besar masyarakat dalam memiliki properti. Tapi aku masih setuju kalau yang namanya properti itu wajib dimiliki. Tapi timingnya ini bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi kita. Karena belajar dari pandemi yang kemarin, untuk beberapa teman ataupun klien yang ternyata terbiasa tidak memiliki rumah ataupun rumah dinas yang biasa disewakan oleh kantor, mereka tidak bisa memiliki rumah untuk pensiun. Karena ternyata ada masa bubble property di mana harga properti melunjak naik. Jadi kalau misalnya ditanya, Mbak, gaji saya cuma segini nih gitu. Terus gimana dong caranya saya bisa punya rumah? Ya udah, kita fokus di nabung dulu. Itu satu. Wajibnya tuh kapan? Wajibnya kita punya rumah itu adalah untuk masa tua kita. Karena ketika masa tua kita nanti, kita nggak mungkin nih berpindah-pindah, negosiasi uang sewa, dan berpindah-pindah rumah ini mau sampai kapan? Jadi kalau aku boleh saran nih ya, untuk kita yang masih baru memulai karir atau usianya late 20s atau sekarang belum bisa punya rumah, paling nggak masukkan kepemilikan rumah ini dalam financial planning jangka panjang. Tapi ada di dalam situ. Yang penting disiapin, tapi mungkin tergantung gajinya juga kali Mbak ya? Tergantung gajinya juga. Tapi jangan sedih Mike. Karena ternyata dari 72% kepemilikan rumah itu dilakukan secara KPR. 72% itu datanya ya? A good thing-nya sekarang udah banyak misalnya rumah bersubsidi yang ada di luar kota yang mungkin mampu dimiliki. Dan yang kedua, kalau kayak Michael merasa gitu, iya umur aku nih masih late 20s gitu. The good thing about being young, lo bisa KPR dengan tenor hampir 20 tahun sampai kamu pensiun nanti. Cuma tricky partnya adalah ketika kamu mau memiliki KPR, yang akan dimintakan itu adalah slip gaji. Jadi kalau ditanya bisa gak sih freelancer KPR, menurut aku bisa, tapi agak challenging. Karena dulu aku kerja di bank gitu ya, jadi aku melihat gini, kalau misalnya Michael mau nih ngambil KPR, dan Michael adalah seorang freelancer, ada resiko di waktu-waktu tertentu dia bisa jadi tidak punya income. Sedangkan slip gaji itu menunjukkan status dia sebagai karyawan yang kurang lebih bisa dikatakan paling tidak setahun ke depan Michael tetap akan punya income.
Ada risiko dari bank ketika Michael tidak mampu membayar cicilan tersebut, yang ada gagal bayar dong, rumahnya jadi nggak bisa dimiliki, dilelang dan disita. Dan itu merupakan suatu loss dari pihak bank. Makanya salah satu hal yang aku gunakan sebaik mungkin ketika jadi karyawan adalah memaksimalkan apa nih yang bisa gue cari, gue dapetin dengan status karyawan. Oh, berarti sebenarnya kalau bisa kayak karyawan bank itu ada special ini juga ya, special rate untuk misalnya KPR gitu ya? Ada yang enggak. Gitu. Ada yang ada yang enggak. Tapi biasanya ada capnya nih gitu. Kayak dulu misalnya untuk 300 atau 500 juta pertama rate-nya segini gitu. Tapi sisanya sekian, sisanya normal gitu. Bale, berarti sekarang dengan kondisi kamu yang dan suami gitu ya, yang sudah ya bisa dibilang oke lah gitu ya, mapan gitu. Berarti saat ini properti lebih dari satu dong? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu gitu ya. Jadi aku dan suami itu udah punya bayangan rumah pensiun. Oke. Ya, mau pensiun di mana itu salah satunya ada di Bali. Oh wow. Jadi memang di tahun 2021 kemarin ketika ada rezeki ya kita coba beli tanah di Bali. Tapi memang sampai sekarang belum dibangun nih gitu. Tapi paling nggak kita mengamankan properti impian kita. Oke. Gitu. Nanti kalau ada rezeki tinggal dibangun gitu ya. Karena biasanya bangunan itu kan mengikuti tren nih. Takutnya dibangun sekarang nanti 10 tahun lagi outdated deh. Iya, siapa tahu lagi pengen gaya gimana gitu kan. Skandinavian kayak sekarang lagi happening kayak gitu. Atau mungkin kayak rumahnya Mike gitu ya. Bukan rumah saya, rumah orang tua. Masih rumah orang tua. Baik. Gitu. Nah, berarti kan ada satu goal tercapai yaitu pengen punya rumah pensiun bersama suami. Nanti mungkin anak-anak nanti kan sudah punya berkeluarga gitu ya. Amin. Nanti buat apa dong punya banyak properti kalau nanti hanya stay di satu tempat? Properti itu kan bisa menjadi salah satu investasi. Ya. Cuma memang tidak semua properti itu cocok dijadikan investasi. Prinsip kita mencari produk investasi yang harus kita tahu pertama adalah ROI-nya, return on investment-nya. Kita beli di harga berapa, kita bisa jual di harga berapa. Atau kita beli dan mau kita keep, ini berapa nih yang bisa kita dapatkan sebagai uang sewa atau secara saham misalnya dividen. Dan kita tahu nih sekarang suku bunga ada di 6%. Apakah kalau saya membeli properti seharga 1 miliar, apakah uang sewanya itu bisa melebihi 6% setiap tahunnya? Worth it atau enggak? Kalau ternyata uang sewanya segitu-segitu aja, atau etar deh 6%, which is 60 juta setahun. Menurut kamu itu risky atau enggak? Kalau saya punya produk investasi yang menghasilkan fixed return 6%, lebih baik saya taruh di mana ya gitu. Nah ini ya sahabat Miraset, jadi saat kalian memilih produk investasi, patokannya itu adalah suku bunga. Benar ya Mbak Alia ya? Betul. Misalnya kayak sekarang tahun ini berarti 6% gitu ya. Nah itu nanti berarti apakah? Jadi memang suku bunga itu dijadikan acuan untuk kita berinvestasi. Kalau kita bisa mendapatkan fixed return misalnya sekitar 5-6%, apakah kita lebih nyaman investasi di produk tersebut atau justru ada yang bisa memberikan return lebih tinggi? Ini ngomongin tentang investasi di properti. Ini kan sebenarnya jujur ya, ini menurut gue yang anak millennials ini sangat-sangat konvensional. Ini kayak zaman bokap gue yang sukanya beli tanah banyak semua. Kalau misalnya ada uang gitu rezeki beli tanah, beli pokoknya properti lah. Jadi anaknya raja tanah ya. Amin, bukan gue. Maksudnya itu dibeli gitu. Beda sama anak zaman sekarang mungkin mereka sudah mulai mendingan saham aja atau mungkin obligasi fixed income atau misalnya reksadana yang mau yang aman-aman aja gitu. Sama halnya tadi yang aku bilang di awal, semua itu ada inovasi, ada akses. Ketika zaman ayah ibu kita di zaman boomers itu akses ke dunia pasar modal itu terbatas, bahkan justru lebih mahal daripada beli tanah. Dan tanah ini biasanya disukain baby boomers karena biasanya terlihat secara fisik, bisa diwariskan, dan secara long term harganya naik. Tapi ternyata kenaikan harga properti itu bisa kita lihat loh berdasarkan data dari Bank Indonesia. Ada yang namanya IHPR. IHPR itu adalah Indeks Harga Properti Residential di Indonesia.
Yang ternyata secara rata-rata Berapa ini tuh? nggak tiap hari Senin naik ya. Heeh. Gitu. Itu Karena zaman dulu ya jualannya ya. iya, Hari Senin harga hari naik. Senin harga naik. Nah, karena kita ngomonginnya indeks, ini kan keseluruhan. Biasanya ada di sekitar 2-3%. Berarti lebih rendah daripada suku bunga dong. Yes, ini secara indeks. Oke. Tapi yang namanya properti, mencari properti itu semua orang rumusnya udah tahu. It's all about location, location, and location. Betul. Jadi nggak semua properti juga harganya cuma 2 ataupun 3%. Ya. Bahkan ada beberapa daerah seperti contohnya di Yogyakarta. Beberapa kali saya ke Yogyakarta, dengan adanya pembangunan di airport di Bantul, itu harga tanahnya selama 5 tahun terakhir ini udah naik Wah, pasti ratusan naik banget itu. persen. Begitupun dengan Makassar. Makassar juga. Makassar juga ada satu area yang memang sedang dibangun dan konon ada pembangunan untuk Makassar itu akan menjadi hub di Indonesia Timur. Jadi harga wow. tanah di Makassar itu naiknya juga puluhan hingga ratusan persen. Oh, Jadi wow. kalau kita mau melihat properti sebagai investasi, yang kita harus tahu adalah tren pembangunannya ini ada di mana sih gitu. IKN dong. Bisa jadi. Kalimantan sekitar situ juga jangan-jangan. Ya, makanya penting banget ketika kita mau membeli tanah ataupun properti, kita udah harus tahu juga nih seperti apa sih peta pembangunan dan potensi daerah yang kita pilih. Gue sebenarnya ada dorongan dari orang tua. Nih yang mungkin sahabat Miraset yang kita di sandwich generation ya gitu. Itu pasti ada yang bilang nabung, beli rumah. Pasti ada kayak gitu kan. Ada. Yang walaupun gue mikir, aduh ngapain gue beli rumah gitu kan. Tapi pasti kalaupun misalnya ada dorongan itu dari orang tua gitu ya. Kenapa ya gue pribadi tidak ada kepikiran untuk beli rumah di Jabodetabek. Karena gue ngerasa ini udah terlalu penuh. Dan balik lagi mungkin kalaupun misalnya gue cuma bisa mampu beli satu properti rumah, gue lebih memilih untuk yang tempat pensiun, which is yang tadi luar kota. Yang tadi kan lu bilang ada perkembangan di Bantul, ada juga di Makassar, IKN juga nanti soon gitu kan. Lu punya di Bali gitu kan, apalagi Bali, come on, semua di dunia, ya. semua di dunia nggak pengen punya rumah di Bali gitu kan, bangun villa buat disewa gitu kan, itu benar nggak sih mindset gue seperti itu? Apakah memang Jabodetabek ini sudah tidak menarik lagi untuk diinvest atau beli properti? Sebenarnya masih menarik aja sih, tergantung kan balik lagi. Kebutuhan kamu dan situasi kondisi kamu. Tapi memang kita bisa melihat adanya shifting behavior. Ada data yang menunjukkan kalau Jabodetabek ini adalah lahan pencari kerja. Jadi semua orang yang mencari kerja lulusan dari luar daerah pun pasti pengennya memulai karir ataupun berusaha itu adanya di Jabodetabek. Makanya mungkin setelah kayak Michael atau kayak aku yang udah kerjanya sekian tahun gitu dan sudah memiliki visi misi tempat pensiun di mana, ya mungkin kita ingin melabuhkannya ada di situ. Jadi menurut aku sih nggak salah, cuma memang kita bisa melihat adanya shifting behavior, terutama mungkin di kalangan anak muda yang ingin memiliki fleksibilitas tingkat tinggi, yang bosenan, yang masih pengen pindah-pindah aja, kayak gitu aja sih. Oke. Nah, Mbak Lia, ini kepikiran juga nih masalah investasi di properti. Ya. Kalau misalnya gue nanya nih, kira-kira berapa sih sebenarnya minimum gaji kita untuk bisa at least mulai KPR? Kita mulai, pertanyaannya aku balik lagi nih, untuk rumah harga berapa? Oke. Karena kan sekarang banyak ada yang di bawah 1 M misalnya kayak gitu. Oke, berarti di 1 M di bawah ya? 1 M gitu. 1 M ya? Dengan UMR Jakarta itu possible gak sih sebenarnya KPR 20 tahun? Oh, oke. KPR 20 tahun 1 M masih belum possible. Kayaknya aku pernah ngitung. Untuk tenor 20 tahun, kamu bisa nyicil 1 juta rupiah per bulan. Itu untuk rumah sekitar 400 atau 500 juta. Oh wow, itu kecil banget tuh ya. Apanya? Rumahnya. Biasanya bisa dibilang kan rumah bersubsidi nih. Oh ya, rumah bersubsidi. Dan rumah bersubsidi ini juga ada di beberapa kawasan di luar Jakarta. Bodetabek. Bodetabek itu ada. Cuma kemarin aku juga ngobrol nih dengan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Ya, ternyata mereka memiliki platform yang namanya suku bunga berjenjang. Suku bunganya di awal kita mengambil KPR itu rendah sepaling-paling rendahnya.
Dan seiring waktu tenornya suku bunganya akan meninggi. Oke. Jadi suku bunga ini bisa dikatakan kenaikannya mengikuti dengan kenaikan income dan karir kita. Dan karena dia syariah, fee-nya itu hampir tidak ada. Sudah diatribusikan ke dalam hitungan komponen cicilan tersebut. Jadi menurut saya ya kalau misalnya katakanlah ya di tahun pertama sampai tahun ketiga suku bunganya bisa 1%, tahun keempat, tahun keenam baru naik 3% dan seterusnya. Ini alangkah indahnya karena ini menurut aku suatu kemudahan agar masyarakat bisa memiliki rumah. Karena yang bisa kita kontrol dari pembelian properti adalah harganya di sekarang. Oke. Bukan kenaikan harganya. Dan apa yang terjadi kayak dulu aku beli rumah itu aku melewati golden moment. Aku punya nih duitnya. Jadi at that time kayak aku punya 100 jutaan apa 200 jutaan di tabungan. Ini sekitar 2011-2012. Tapi hatiku tidak pernah tergerak untuk mencari rumah, KPR itu menakutkan, too much commitment. Padahal di tahun 2011-2012 rumah di BSD itu sekitar 400-500 juta. Ah masa sih? Oh gak mungkin BSD masa mungkin. Sekarang, ya kan tergantung klasternya. Begitupun rumah-rumah di Bintaro. Sekarang BSD masih Bintaro 600, masih 800. Dan apa yang terjadi temanku yang membeli rumah klaster di Bintaro sektor 9 tahun 2012 dia mendapatkan harga di sekitar 700-800 juta. Pada tahun itu tuh? Tahun ya 2012-2013. 2015 ketika aku mencari rumah udah 2M Kak. Itu cuma 3 tahun tuh? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Karena bubble property itu terjadi dari 2013 sampai 2017. Kita gak pernah bisa lah untuk time the market. Sama seperti pasar saham kan? Iya. Dan sampai sekarang pun ya aku nanya aja, rumah lo yang itu berapa sekarang harganya? Oh 3,5 Al. Naik lagi. Ya. Dan penyesalanku ketika menunda beli KPR, uang yang 200 juta itu sebenarnya bisa buat DP rumah seharga 800 juta. Dengan adanya kenaikan harga menjadi 2 miliar, bukankah DP yang gue kumpulin harus jadinya 600 juta ya? Iya. Jadi kadang yang menunda keberhasilan kita adalah diri kita sendiri, Kak. Kadang kayak nanti dulu gitu. Yes, kan lo nanya nih kenapa sih suruh beli properti? Yang namanya investasi selalu ada plus dan minus. Kita gak pernah tahu kapan harga itu naik. Kita gak pernah tahu kapan kita bisa time the market. Kita hanya bisa tahu kita nyesel, kita kelewatan aja keretanya gitu. Oke. Nah Mbak Lia, nih tadi lu ngomongin mention tentang 100 juta, 200 juta. Gue buletin misalnya 200 juta. Ini gue ada kepemikiran pertanyaan receh banget nih mungkin ya. Kalau punya 200 juta, mendingan gue masukin ke saham atau reksadana, gue tunggu itu growth misalnya kayak brand kemarin, lalu kemudian gue bisa beli rumah untuk pakai DP-nya atau gue DP sekarang. Kalau gue tahu gue akan Oke, tapi mungkin belajar dari pengalaman ya gitu. Menurut aku semua investasi ada seasonnya. Dan dari 800 saham yang cuan kayak brand ataupun si saham cuan, itu gak nyampe 10 kan tiap tahunnya. Paling berapa sih gitu? Ya, sekarang apa yang mau kamu lakukan dengan uang yang kamu punya? Jadi the beauty dari tahu segala macam produk yang tadi Michael bilang adalah diversifikasi. Kamu gak pernah tahu, tapi kekuatan dari cash itu adalah cash is king. Itu udah ada di produk investasi manapun. Ketika kamu punya cash, kamu bisa ikutan IPO. Ketika kamu punya cash, kamu bisa tradingin. Ketika kamu punya cash, bahkan kamu bisa beli properti di harga BU. Ya kan? Jadi kalau aku sendiri misalnya punya 100 juta, pasti sekitar 20-30%-nya itu standby cash. Itu selalu ya Mbak Lia 20-30% standby cash gitu ya? Ya, karena cash tuh selalu untuk bisa men-touch up apapun. Jujur gue kemarin agak struggling sih. Pernah posting story kemarin terima gaji sok-sokan, masukin semua reksadana sama produk investasi lainnya. Lalu kemudian ada urgency.
libur tuh panjang nih 25, 26 pas Ya. mau jual nggak bisa kan. Ya. Jadi kayak waduh akhirnya harus pakai kredit card lagi. Sementara kita mau ngurangin kredit card malah jadi utang. Ya, Kayak gitu tuh jadinya. makanya 2024 perbanyak tabungan ya, Oh bukan iya betul, cicilan. bukan Kak. cicilan itu dia. Oke, Mbak Lia, boleh nggak kasih pesan dan saran nih buat sahabat Miraset yang mungkin lagi galau, Ya. mendingan mau KPR Mm-mm. atau mau investasi saham, Oke. atau mungkin mau beli cash gitu ya propertinya, Oke. atau mau sewa aja atau mau gimana? Boleh kasih saran nggak? Buat kamu yang punya kegalauan terhadap apapun yang Mike ngomongin, satu, life goals kamu 3 tahun ke depan ini apa? Kalau kamu mau beli rumah, saran aku, kamu udah harus tahu kamu bisa stay di rumah itu paling nggak 3 sampai 7 tahun ke depan. Karena pembelian rumah adalah financial decision terbesar yang pernah akan kamu lakukan. Kalau kamu belum yakin, ya udah sewa dulu atau ngekos dulu. Kalau kamu tidak punya investment knowledge terhadap reksadana, obligasi ataupun saham, better jangan. Yang bisa kamu lakukan adalah tonton Belajar Bareng Miraset. Ini luar biasa. Langsung dipromoin. Oke, Langsung jangan lupa dipromo. ya, subscribe, nonton, belajar bareng Miraset. Di situ lengkap semuanya mengenai investasi ya. Ya pokoknya untuk kamu yang pengen belajar investasi di YouTube-nya Mirai Aset Sekuritas Indonesia itu lengkap banget. Dan aku selalu bilang kan dari tadi juga investment itu ada seasonnya. Mungkin ada seasonnya saham, ya kamu belajar saham. Ada seasonnya reksadana, kamu bisa belajar reksadana. Dan ketika kamu take profit, siapa tahu kamu bisa jadi DP rumah. Wah, amin, 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 amin. Terima kasih Mbak Lia buat waktunya hari Sama-sama. ini. Semoga hari ini bisa memberikan insight ke saya dan sahabat Miraset ya sama teman-teman sini. Siapa tahu besok bisa DP rumah. Amin. Amin. Thank you Mbak. Sama-sama.